Di zaman kuno, seorang pelayan wanita sedang mencuci pakaian. Tanpa sengaja, tali bra kecilnya terlihat. Melihat itu, anak orang kaya langsung menunjukkan senyum nakalnya. Namun tiba-tiba dia menyadari ada yang tidak beres. Karena itu adalah bra dari zaman modern. Segera dia berlari mendekat untuk menyelidiki lebih lanjut. Ternyata, ayah dari anak orang kaya tersebut, untuk mengubah sifat nakalnya, menghabiskan banyak uang untuk menyewa sebuah tim produksi film, yang bertujuan agar anaknya merasakan pengalaman seolah-olah benar-benar berada di zaman kuno. Jadi, dia memerintahkan seseorang untuk memukul anaknya hingga pingsan. Saat anak orang kaya itu terbangun, dia mendapati dirinya menjadi pelayan di sebuah keluarga besar dari zaman kuno. Namun sebelum dia sempat sadar sepenuhnya, manajer rumah datang dan sambil memarahi dia, menamparnya beberapa kali dengan cambuk, karena dia secara tidak sengaja memecahkan gelang pengantin milik putri keluarga tersebut. Untuk membuat semuanya lebih nyata, manajer itu benar-benar memukulnya hingga anak orang kaya itu menangis dan memanggil ibunya. Namun kenyataannya, semua ini adalah bagian dari tim produksi yang menciptakan keluarga bangsawan dari ratusan tahun yang lalu. Semua orang di sekitar adalah aktor profesional. Apa yang diperintahkan oleh sutradara, itulah yang mereka lakukan. Bahkan adegan ciuman dan lainnya harus sungguh-sungguh dilakukan. Tujuannya adalah agar anak orang kaya itu percaya bahwa dia benar-benar telah terjebak di zaman kuno. Meskipun anak orang kaya itu nakal, dia bukan orang bodoh. Dia merasa ini hanya sebuah acara realitas. Lalu dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ayahnya dan ingin pergi dari sini. Namun dia tidak bisa menemukan ponselnya. Dia kemudian berbalik dan meminta ponsel temannya. Namun temannya berpura-pura bodoh dan bertanya apa itu ponsel. Karena tidak bisa menemukan ponsel, anak orang kaya itu berlari keluar. Di tengah perjalanan, dia bertemu seorang pelayan wanita yang sangat cantik. Hampir saja dia melupakan tujuannya. Untungnya, suara langkah kaki yang mengejarnya mengingatkannya untuk terus berlari. Dia berlari hingga tiba di jalan utama. Melihat pemandangan hiruk-pikuk zaman kuno, barulah dia mulai percaya bahwa dia benar-benar terjebak di zaman tersebut. Tak lama kemudian, anak orang kaya itu ditangkap dan dibawa kembali. Karena dia telah melarikan diri setelah melakukan kesalahan. Dia dijatuhi hukuman untuk dipotong tangannya. Untuk membuatnya lebih yakin bahwa ini adalah zaman kuno dengan sistem kasta yang ketat. Sebelum dia dihukum, tim produksi telah menyiapkan adegan seorang pelayan yang dipotong lidahnya karena mencuri makanan. Anak orang kaya itu langsung terkejut dan ketakutan. Kemudian giliran dia yang akan dihukum. Dia melihat tangan kirinya diletakkan di atas meja. Seseorang mengangkat pisau besar untuk memotong 4 jarinya. Namun tepat pada saat itu, perempuan yang memainkan peran putri keluarga bangsawan muncul. Dia adalah pemeran utama yang disiapkan oleh tim produksi. Karakter yang dimainkan adalah gadis baik hati dan lembut. Sesuai dengan naskah, dia menyelamatkan anak orang kaya itu. Dan anak orang kaya itu merasa berterima kasih kepadanya. Mungkin cerita akan berkembang dari sini. Perempuan itu memberitahu bahwa besok adalah hari pernikahannya. Dia tidak ingin ada darah yang tumpah selama hari pernikahannya. Lalu anak orang kaya itu dibebaskan. Namun saat perempuan itu dan pelayan wanita bersiap untuk pergi, anak orang kaya itu tiba-tiba memanggilnya. Karena dia melihat ada label harga pada pakaian putri tersebut. Itu jelas bukan benda yang berasal dari zaman ini. Mendengar itu, perempuan tersebut merasa senang di dalam hati. Dia mengira anak orang kaya itu mulai tertarik padanya. Namun, pelayan wanita dengan cepat menutupi label tersebut dan mengatakan bahwa tuannya sedang mencarinya. Lalu dia dibawa pergi dengan setengah paksaan, menjauh dari pandangan anak orang kaya itu. Setelah kembali ke ruang istirahat para aktor, perempuan itu langsung menuduh pelayan wanita itu cemburu padanya dan sengaja mengubah naskah. Dengan marah, dia meminta sutradara untuk mengusir pelayan wanita itu. Namun pelayan wanita itu mengambil label harga dari rok perempuan tersebut dan memberitahukan mereka bahwa hampir saja kejadian ini terbongkar. Kejadian kecil ini membuat seluruh tim produksi menjadi sangat cemas.